Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Wow! Alasan AFC pilih Rafael Struijk sebagai nominasi penghargaan Future Stars Piala Asia U23 ternyata sebab ini. Jangan seperti itu lagi. Stop menghujat. Nanti calon pemain naturalisasi timnas Indonesia jadi takut. Maarten Paes langkah lagi bela timnas Indonesia. PSSI upayakan kebut naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Tetap semangat. Tangis pemain timnas Indonesia wanita pecah di ruang ganti setelah dihajar Korea Selatan. PSSI angkat bicara. Elkan Bagot pilih berlibur ketimbang bela timnas U23 Indonesia lawan Guinea. Wow, so sweet. Istri Witan melantunkan sholawat iringi Witan Sulaman yang dapat 5 jahitan di kepala usai laga kontra Guinea. Bikin haru. Jangan pernah menangis Coach Sintayong, mohon jangan hujat timnas Indonesia U23. Wah keren, bukan timnas U23 Indonesia tapi timnas U20 Indonesia yang ikut turnamen di Perancis. Piala Asia Wanita U17 2024. Pelatih timnas Indonesia wanita bongkar biang kerok kekalahan selusin dari Korea Selatan. Dikawal super ketat, timnas U23 Indonesia dapat sambutan spesial saat tiba di tanah air. Timnas Indonesia dapat 3 naturalisasi baru. Sintayong akhiri perburuan pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC resmi merilis 6 nama yang masuk dalam nominasi Future Start of the Tournament Piala Asia U23 2024, termasuk adanya nama Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia U23, Rafael Struijk secara mengejutkan masuk dalam nominasi Wonderkid terbaik sepanjang gelaran Piala Asia U23 2024. Pemain Ado Den Haag itu akan bersaing dengan 5 pemain lainnya, yakni Mao Hosoya Jepang, Husain Norchaev Uzbekistan, Ali Jasim Irak, Abdullah Radif Arab Saudi, dan Ahmed Al-Raw Qatar. Kemunculan nama Rafael Struijk itu terbilang cukup mengejutkan mengingat supporter Indonesia mengira bahwa Marcelino Ferdinand akan masuk dalam nominasi tersebut. Pasalnya, nama Marcelino Ferdinand juga sempat disematkan AFC sebelum bergulirnya gelaran Piala Asia U23 2024. Walaupun mempunyai jumlah gol yang sama seperti Rafael Struijk, namun Marcelino Ferdinand secara statistik lebih banyak membuat peluang mematikan untuk timnas Indonesia U23. Peran Marcelino Ferdinand tak tergantikan sepanjang gelaran Piala Asia U23 2024. Berbeda dengan Rafael Struijk yang sempat absen saat menghadapi Uzbekistan pasca terkena akumulasi kartu kuning. Dilansir dari berbagai sumber, pemain KMS KD Inse itu memiliki catatan tembakan terbanyak di Piala Asia U23 2024 dengan total 13 tembakan dan 2 diantaranya berbuah gol untuk Garuda Muda. Beberapa supporter Indonesia juga menyebut nama Witan Sulaman yang dirasa lebih cocok masuk dalam nominasi tersebut. Dalam kolom komentar unggahan terkait nominasi Future Start of the Tournament di akun Instagram AFC, terdapat beberapa komentar yang menyayangkan tak adanya nama Witan Sulaman. Namun, AFC sepertinya memiliki pandangan lain terhadap Struijk. Pencetak 2 gol ini selamanya akan terukir dalam sejarah sepak bola Indonesia. Striker Indonesia, Rafael Struijk akan selalu diingat karena 2 gol di laga itu lawan Korea Selatan. Rafael Struijk membuat gol pembuka dari jarak jauh dan menunjukkan finishing bagus untuk gol kedua yang akhirnya laga dimenangkan oleh tim Sintayong.
Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta netizen untuk berhenti menghujat pemain seperti yang dilakukan kepada gelandang Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Arya khawatir perundungan dari warganet dapat merembet ke berbagai lini, termasuk ke pemain keturunan yang menjadi takut dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Setelah kasusnya Marcelino yang dianggap oleh banyak netizen dia egoistis dan sebagainya, itu banyak sekali ujaran kebencian terjadi. Bahkan sampai klubnya Marcelino, KMSK Deinze juga diserang. Sampai bilang Marcelino out. Itu kan sudah tidak benar. Akhirnya pemain lain seperti Justin Hubner membela dia, ungkap Arya. Yang terparah waktu itu Jens Raven diserang karena posting di media sosial dibilang mencari subscriber, member, dan follower. Kenapa kita harus begitu? FIFA bahkan sekarang betul-betul melaksanakan bagaimana agar tidak ada ujaran kebencian ke pemain. Bahkan bagi kami ini cukup berbahaya. Kenapa? Sebab bisa menghambat proses naturalisasi yang dikerjakan. Pemain-pemain yang tadinya ingin membela Timnas Indonesia karena netizen suka menyerang seperti itu, jadi takut. Jangan-jangan pemain salah dikit langsung diserang, klubnya diserang, bahaya ini bisa menghambat. Saya curiga ada usaha membuat kami terhambat menaturalisasi dengan cara membuat isu netizen suka membuli. Tolong hentikan jika kita mau Timnas kita bagus, sepak bola maju, dan masih ada pemain-pemain yang kami naturalisasi. Tolong hentikan ujaran kebencian kepada pemain. Saya percaya pasti kita bisa. PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka adalah Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven. Untuk Maarten Paes, dia selangkah lagi bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan. Kami lagi kerjakan itu bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, kata Arya Sinulinga saat ditemui seusai nonton bareng nobar Timnas U23 Indonesia versus Guinea di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Sebelumnya, naturalisasi Maarten Paes diindikasi terbentur aturan FIFA. Kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sesegera mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri kini tercatat memperkuat klub NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Para pemain Timnas Wanita U17 Indonesia sempat menangis saat melawan Korea Selatan. Sebagai informasi, duel antara Timnas U17 Wanita Indonesia versus Korea Selatan terjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Ini merupakan matchday kedua grup A Piala Asia Wanita U17 2024. Pada kesempatan tersebut, Timnas Wanita U17 Indonesia sudah kebobolan 5 gol pada babak pertama. Hal inilah yang membuat tangis para pemain pecah di ruang ganti. Menanggapi situasi yang ada, pelatih Timnas Wanita U17 Indonesia, Satoru Mochizuki, memaklumi kesedihan yang dialami para pemain. Tadi di ruang ganti, ada beberapa pemain nangis. Mereka kecewa, sedih, tentu mungkin saya rasa itu manusiawi, kata Satoru Mochizuki. Kondisi semakin memburuk pada babak kedua. Timnas Wanita U17 Indonesia kembali harus kebobolan 7 gol tambahan. Hal ini membuat Timnas Wanita U17 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-12.
Sementara itu, timnas wanita U17 Indonesia masih menyisakan satu laga lagi. Laga tersebut yakni melawan Korea Utara pada 12 April mendatang. Satoru Mochizuki berharap timnya memperoleh hasil yang lebih baik di laga melawan Korea Utara. Tetapi sekali lagi ya, kita tidak bisa terus meratapi kekalahan, jadi kalah itu bukan berarti selesai. Kalau menyerah, itu baru selesai. Jadi kita tatap laga berikutnya ke depan, jauh harus lebih baik lagi. Jadi dalam sebuah tim kalau atau menang itu biasa. Semangat timnas putri U17 Indonesia. PSSI angkat bicara mengenai tudingan Elkan Bagot pilih berlibur yang menjadi kaitan batal membela timnas U23 Indonesia pada laga play-off Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Berdasarkan keterangan Sumarji, hingga saat ini Ipswich Town tidak memberikan balasan terkait pemanggilan Elkan Bagot. Padahal Ipswich Town sudah menyelesaikan kompetisinya di divisi Championship. Berkat mengakhiri posisi sebagai runner-up, Ipswich Town berhak promosi ke Liga Inggris musim depan. Sampai saat ini tidak ada jawaban dari klubnya Ipswich Town. Sumarji menambahkan bukan cuma Ipswich Town saja yang mencuki PSSI. Melainkan Elkan Bagot juga tidak menggubris panggilan PSSI untuk bergabung ke skuad timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini diketahui sudah merampungkan masa peminjaman di Bristol Rovers. Selama berseragam Bristol Rovers, dia tampil sebanyak 14 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Dan juga dari Elkan Bagot tidak ada respons. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong mengindikasi geram dengan perilaku Elkan Bagot. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti jadwal atau kelakuan Elkan seperti apa, ucap Shin Tae-yong. Mungkin bisa cari tahu sendiri. Sejatinya, tenaga dari pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu dibutuhkan skuad Garuda Muda. Pasalnya, timnas U23 Indonesia kini tengah dilanda krisis di lini pertahanan usai ditinggal Rizky Ridho dan Justin Hubner. Rizky Ridho absen membela timnas U23 Indonesia di laga kontra Guinea imbas akumulasi kartu yang diterima ketika laga semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar melawan Uzbekistan. Sementara Justin Hubner sudah kembali ke Cerezo Osaka. Cerezo Osaka tidak memberi izin lebih untuk Justin Hubner dalam membela timnas U23 Indonesia. Cerezo Osaka sebelumnya sudah melepas Justin Hubner di Piala Asia U23 2024. Memang sebelum lawan Guinea, skuad kita jujur kurang baik, ujar Shin Tae-yong. Khususnya lini belakang, bisa dikatakan hampir runtuh lini belakang saat ini. Jadi dengan skuad yang ada saat ini, kita harus bekerja keras sampai akhir dan membawa hasil yang baik. Witan Sulaiman diketahui menerima 5 jahitan di kepala usai laga timnas U23 Indonesia versus Guinea. Dalam laga timnas U23 Indonesia versus Guinea, Witan Sulaiman harus mendapat 5 jahitan di kepala karena benturan dengan pemain Guinea. Tepatnya pada menit ke-24, pemain yang menyandang ban kapten itu berbenturan dengan Isiaga Camara. Setelah berbenturan, Witan langsung terkapar hingga harus mendapatkan perawatan medis. Bahkan ia harus diperban untuk melanjutkan pertandingan. Witan tetap kekeh melanjutkan pertandingan, sempat perbannya copot di akhir babak pertama. Namun di babak kedua, pemain Persija Jakarta itu kembali memakai perban hingga 90 menit bermain. Pasca laga, Witan kembali harus dirawat untuk dijahit lantaran sepanjang laga ia bermain dengan kepala bocor. Dokter Timnas U23 Indonesia, Alvan Asyar juga mengunggah kondisi terkini Witan. Dokter asal Yogyakarta itu juga mengatakan bila sang istri menemani proses penjahitan kepala Witan sembari melantunkan sholawat. Setelah kejadian cedera tersebut, Witan Sulaiman dilakukan penjahitan di kulit kepala sebanyak 5 jahitan. Dalam proses penjahitan, Witan ditemani via video call oleh istri tercinta dan anaknya dengan senandung sholawat tak henti. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia melewatkan kesempatan lolos Olimpiade. Ketum PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi kerja keras para pemain dan pelatih.
Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto bikin haru. Ia meminta Shin Tae-yong untuk tidak menangis kendati skuad Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024. Selain itu, ia juga memohon kepada netizen untuk tidak merundung para pemain Timnas Indonesia U23. Pasalnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan telah memberikan yang terbaik. 1,5 bulan menjadi sangat luar biasa bagi kami coaching staff melihat pemain bekerja sangat keras di latihan dan di setiap pertandingan. Pastinya ada kesedihan karena mimpi kita gagal ke Olimpiade, tapi perjalanan Timnas Indonesia U23 sampai sejauh ini pastinya di luar ekspektasi kita semua. 1 bulan 10 hari waktu yang ditempuh Timnas Indonesia U23 untuk mengejar tiket Olimpiade 2024. Mulai dari persiapan Piala Asia U23 2024 sampai play-off Olimpiade melawan Guinea. Jangan pernah menangis Coach Shin Tae-yong karena kita semua tahu apa yang Coach sudah perbuat untuk sepak bola Indonesia. Kita semua bisa melihat hasilnya saat ini Timnas Indonesia berada di level yang mana. Saya selalu percaya Coach piala itu akan datang untuk melengkapi apa yang Coach sudah buat selama ini untuk Timnas Indonesia. Kami mohon juga tidak perlu menghujat pemain karena yang terjadi malah sebaliknya pemain menjadi tidak percaya diri untuk tampil sesuai kemampuannya sendiri dan begitu juga dengan pemain. Pemain juga harus bisa mengelola dan mengontrol emosinya di saat bermain media sosial karena kalian adalah seorang public figure. Terus berjuang untuk kebanggaan dan terima kasih staff official, coaching staff, dan pemain semuanya. Terima kasih juga buat semua masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dan mendoakan Timnas Indonesia U23. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga membeberkan bahwa Indonesia akan mengikuti sebuah turnamen internasional di Prancis. Turnamen yang bertajuk Tournoi Mauri Cerevelo itu digelar pada 3 hingga 16 Juni 2024. Arya Sinulinga mengatakan bahwa bukan Timnas U23 Indonesia yang ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kata Arya Sinulinga, Timnas U20 Indonesia yang ikut bertanding. Sebelumnya, akun Instagram Tournoi Mauri Cerevelo mengupload sebuah foto Marcelino Ferdinand untuk memastikan bahwa Indonesia akan mengikuti turnamen tersebut. Adapun Marcelino Ferdinand merupakan pemain Timnas U23 Indonesia. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga pemain Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand juga diprediksi tidak akan ikut bertanding dalam turnamen tersebut. Pasalnya, ia akan membela Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina pada laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas U23 Indonesia baru saja berjuang melawan Guinea pada laga play-off Olimpiade 2024 di INF Clairefontaine, Paris, Prancis. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris karena kalah 0-1 dari Guinea. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan segera kembali ke Indonesia setelah sebelumnya juga berjuang di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sedangkan untuk Timnas U20 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Turnamen itu sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Turnamen tersebut sangat penting bagi Timnas U20 Indonesia yang membidik tampil di Piala Dunia U20 2025. Iya benar, kami akan mengikuti turnamen itu. Kami pastikan akan mengirimkan pemain-pemain Timnas U20 Indonesia yang dipegang Coach Indra Syafri. Pelatih Timnas Wanita U17 Indonesia, Satoru Mochizuki, mengaku masalah komunikasi menjadi salah satu penyebab dari kekalahan saat melawan Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Timnas Wanita U17 Indonesia harus dipermalukan oleh Korea Selatan dengan skor telak selusin. Ini merupakan laga matchday kedua grup A Piala Asia Wanita U17 2024
yang terlaksana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Satoru Mochizuki menyoroti masalah komunikasi para pemainnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor kekalahan timnas wanita U17 Indonesia. Jadi itu merepotkan kami. Saat masuk babak kedua, pertahanan kita agak goyang. Mestinya mereka saling komunikasi supaya tidak kebobolan kelima kalinya. Meski kalah, timnas wanita U17 Indonesia ternyata masih memiliki sisi positif. Satoru Mochizuki memberikan apresiasi kepada daya juang para pemain di lapangan. Dengan kekalahan telak tadi 12-0 dibanding saat melawan Filipina, saya lihat para pemain, mereka terus berjuang hingga akhir. Sementara itu, timnas wanita U17 Indonesia masih menyisakan satu laga lagi. Laga tersebut yakni melawan Korea Utara pada 12 April 2024. Hasil laga ini sudah tak mempengaruhi nasib timnas wanita Indonesia di Piala Asia Wanita U17 2024. Timnas wanita U17 Indonesia kini sudah dipastikan gagal lolos dari babak fase grup A. Claudia Scheunemann dan timnya sementara menempati dasar klasemen grup A dengan tanpa memiliki poin dari 2 lagi. Satoru Mochizuki berharap anak asuhnya tampil lebih ngotot lagi saat melawan Korea Utara. Harus tidak mau ngalah, harus lebih ngotot lagi. Sebab lawan kita selanjutnya nanti Korea Utara. Mereka jauh lebih agresif, lebih cepat, jadi kita harus lebih cepat lagi, lebih agresif, ujar Satoru Mochizuki. Timnas U23 Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Sabtu 11 Mei 2024 pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Aparat keamanan yang cukup ketat diturunkan untuk mengawal kehadiran skuad Timnas U23 Indonesia. Kedatangan Timnas U23 Indonesia ini di Bandara Soekarno-Hatta mendapat sambutan spesial. Pelatih Sintayong dan pemain Timnas U23 Indonesia menerima pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Perwakilan federasi yang terpantau hadir seperti Sekjen Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dan Muhammad. Seusai pengalungan bunga, Sintayong, Hernando Ari, serta Witan Sulaman langsung memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Saat menuju ke kendaraan yang ditumpangi skuad Garuda Muda, pribadi berbadan kekar sigap mengawal. Di depan bus yang membawa Timnas U23 Indonesia, puluhan supporter menyambut dengan meriah dengan menyanyikan sejumlah chants. Salah satunya yang terdengar, El, Garuda, ayo Timnas Indonesia, jadilah sang juara. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Timnas U23 Indonesia harus menjalani laga play-off Olimpiade 2024 kontra Guinea usai menyandang status peringkat keempat. Pada perebutan tempat ketiga, Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Irak. Irak berhak menemani Jepang dan Uzbekistan yang lebih dulu mengamankan tiket Olimpiade 2024. Jepang keluar sebagai juara Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan hasil akhir 0-1. Sementara ada play-off yang merebutkan sisa satu tiket Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia takluk dengan skor 0-1 dari Guinea. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelaskan dirinya tak akan melakukan tur Eropa demi mencari pemain naturalisasi jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru dengan naturalisasi 3 pemain keturunan. 3 pemain tersebut adalah Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raben yang akan dinaturalisasi PSSI dalam waktu. Sebelum menaturalisasi 3 pemain itu, Sintayong dikabarkan sempat melakukan tur Eropa untuk memantau secara langsung para pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Sintayong juga sempat mengunggah foto bersama Calvin Verdonk dan Jens Raven di akun Instagram pribadinya saat menyambangi pertandingan Liga Belanda. Sejauh ini baru Maarten Paes yang sudah dinaturalisasi PSSI dan siap diturunkan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Sedangkan untuk Calvin Verdonk dan Jens Raven,
Keduanya masih dalam proses naturalisasi dan dikebut PSSI supaya bisa membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Walaupun sempat dikaitkan dengan sejumlah pemain yang menjadi calon pemain naturalisasi selanjutnya, namun Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya belum ada rencana untuk melakukan tur Eropa kembali. Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya akan fokus terhadap pertandingan selanjutnya kontra Irak serta Filipina dan memilih untuk menggunakan para pemain yang saat ini membela timnas Indonesia. Belum ada rencana tur Eropa, mungkin akan fokus dulu ke pertandingan-pertandingan yang akan datang. Jika proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven rampung sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, maka dipastikan timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru seperti yang terjadi saat menghadapi Vietnam. Saat itu timnas Indonesia berhasil memboyong sejumlah pemain naturalisasi baru seperti Ragnar Orotmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, dan Nathan Chu Aon saat mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.